Saya bersyukur sekali bisa kembali ada di tempat ini. Nah, saudara, malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang sedikit berbeda dengan gaya saya sebelum-sebelumnya, dengan topik yang berbeda juga, dengan topik yang lebih serius, dengan topik yang lebih teoritis, tetapi ini merupakan topik yang sangat penting bagi kita. Topik yang akan saya bawakan malam hari ini adalah apakah semua penganut agama menyembah Allah yang sama? Apakah semua penganut agama menyembah Allah yang sama? Pernah tidak kita memikirkan pertanyaan ini? Masing-masing penganut agama itu memiliki Allah sendiri-sendiri. Pernah tidak terpikir di benak kita, apakah mereka dengan kita itu menyembah Allah yang sama? Dan pertanyaan ini semakin menjadi pembicaraan yang hangat terutama di Amerika, lalu menyebar ke berbagai tempat. Setelah seorang profesor yang ada di Wheaton College. Wheaton College adalah sekolah Injili yang berpegang kepada Alkitab dan menjadi pusat kalau ajaran yang benar itu salah satunya ada di Wheaton. Nah, salah satu profesornya yang bernama Larissa Hawkins pernah mengatakan bahwa Muslims and Christians worship the same God. Karena perkataan itu maka menimbulkan berbagai macam reaksi pro dan kontra di Wheaton College dan kemudian juga menjadi perdebatan secara nasional. Beberapa pemikir Injili yang terkenal juga mulai mengaminkan apa yang dikatakan oleh Larissa Hawkins bahwa orang-orang Kristen dan penganut agama lain menyembah Allah yang sama. Misalnya seorang yang bernama Miroslav Volf, seorang pemikir Injili yang sangat terkenal sekali. Nah, saudara, apakah kita menyembah Allah yang sama? Saya ingat pada waktu saya remaja, pertama kali saya bertobat, saudara, saya memiliki sahabat baik, itu bukan orang Kristen. Lalu setelah bincang-bincang tentang iman, dia bertanya kepada saya, sorgamu dengan sorgaku itu sama atau enggak ya? Karena menurut ceritamu, itu kok sorgamu dengan sorgaku berbeda. Lalu saya mengatakan begini karena saya tidak tahu. Saya mengatakan begini, rasanya sih beda ya memang ya. Cuma punyaku VIP, punyamu kelasnya ekonomi mungkin. Karena kok keterangannya, penjelasannya berbeda. Nah, setelah sekarang saya baru mengerti bagaimana seharusnya menjawab itu. Nah, saudara, pertanyaan semacam ini, apakah semua penganut agama menyembah Allah yang sama? Sebaiknya dijawab di dalam sebuah seminar yang berdurasi paling tidak 3 jam, dan itu sudah pernah saya lakukan juga. Tapi hari ini kita akan melihat secara lebih sederhana dan lebih singkat berdasarkan satu teks saja yang ada di dalam Alkitab, yaitu kita membaca 1 Korintus, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai yang ke-6. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama, saudara. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan, mari membaca dengan bersuara. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Situasi kita dengan situasi jemaat Korintus dalam banyak hal tidak jauh berbeda. Jemaat Korintus sudah terbiasa hidup di dalam kemajemukan beragama. Kalau saudara misalnya hidup pada abad pertama di kota Korintus, maka saudara akan mudah menemukan berbagai macam kuil penyembahan di sana. Sehingga sangat wajar kalau muncul pertanyaan yang berkaitan dengan kaitan antara dua agama ini. Nah, secara khusus, saudara, jemaat Korintus itu menghadapi sebuah persoalan, yaitu tentang memakan daging persembahan berhala. Di kota Korintus begitu banyak kuil berhala, dan hampir semua orang yang menghasilkan sesuatu dari pertanian atau dari peternakan, maka hasilnya dipersembahkan kepada berhala. Setelah dipersembahkan kepada berhala, lalu dijual di pasar-pasar atau dikonsumsi sendiri.
Sehingga bagi orang-orang Kristen di Korintus itu menimbulkan sebuah pertanyaan yang bukan cuma pertanyaan etis, tetapi juga pertanyaan secara teologis. Boleh tidak orang-orang Kristen memakan daging persembahan berhala? Nah, pertanyaannya tidak semudah itu ternyata. Karena mereka pada akhirnya ketika menggumulkan boleh tidak makan daging persembahan berhala, mereka juga berpikir, apakah sebetulnya berhala-berhala, dewa-dewa itu eksis atau tidak? Seandainya itu eksis, bagaimana kaitan dengan Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen yang ada di Korintus? Kalau saudara misalnya orang Jawa, saya percaya bahwa saudara kalau orang Jawa dan tinggal di kampung, maka kita pernah menghadapi problema yang sama. Karena saya dulu tinggal di kampung. Sehingga kalau ada acara selamatan dan sebagainya, kita diundang ke sana dan biasanya di dalam acara-acara semacam itu ada makanan yang dibagikan. Bagi beberapa orang Kristen ini merupakan sebuah pergumulan, dimakan atau tidak ya begitu. Karena mereka memikirkan apakah kalau ikut makan berarti ikut terlibat di dalam ritualnya. Begitu pula kalau kita orang Tionghoa, maka kadangkala beberapa anggota keluarga kita itu memberikan buah-buahan, makanan untuk sembayangan, lalu diberikan juga kepada kita. Apakah kita akan memakannya? Malam ini saya tidak akan membahas tentang makanannya, tetapi saya akan membahas tentang apakah berhala-berhala itu eksis atau tidak. Apakah dewa-dewa itu ada atau tidak? Kalau memang ada, kaitannya dengan Allah yang kita percayai seperti apa? Nah, ayat yang keempat saudara, mari kita membaca kembali ayat yang keempat. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, lalu Paulus mengutip perkataan jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang cukup pandai dalam berteologi, cukup pandai dalam tanda kutip tapi sombong, seperti dikatakan di ayat 1. Nah, mengatakan begini, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ayat ini dikutip oleh Paulus yang merupakan perkataan jemaat Korintus. Apakah Paulus setuju dengan pandangan dari jemaat Korintus ini? Sebetulnya kalau kita baca dengan teliti, Paulus itu setuju bagian yang keduanya, bahwa hanya ada satu Allah yang esa. Tetapi Paulus tidak setuju dengan bagian yang pertama, tidak ada berhala di dunia. Benarkah tidak ada berhala di dunia? Mari kita membaca pasal 10, saudara. Pasal 10, ayat 19. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Saya tidak membicarakan tentang agama lain, saya membicarakan tentang agama kuno di kota Korintus ini, saudara. Jemaat Korintus punya konsep begini, Allah itu kan satu. Kalau Allah itu satu, berarti yang lain tidak ada. Saya ulang sekali lagi ya. Mari kita menata pikiran kita ini. Saya sudah bilang dari awal, maafkan khotbah saya sedikit berbeda dari biasanya. Coba pikirkan pertama, Allah itu cuma ada satu. Setuju nggak? Harus setuju. Sebab kalau Allah itu banyak, kita sulit untuk menalar bahwa ada Allah lebih dari satu. Sebab kalau kita mengatakan Allah, itu berarti secara definisi dia sumber dari segala sesuatu. Kalau sampai ada Allah lain, maka kita akan kesulitan untuk membuat ini menjadi logis di pikiran kita. Berarti kan ini menjadi penyebab segala sesuatu atau bukan? Misalnya ada dua Allah ini, A dan B. A penyebab segala sesuatu atau bukan? Kalau A penyebab segala sesuatu, pertanyaannya, apakah Allah B termasuk yang diciptakan oleh Allah A? Kalau kita mengatakan enggak, ada Allah B tapi B tidak diciptakan oleh Allah A, tetap pertanyaannya sama. Apakah Allah A menciptakan segala sesuatu? Kalau Allah A menciptakan segala sesuatu, problemnya adalah terus Allah B kerjaannya apa? Berarti Allah B tidak melakukan apa-apa.
Nah kalau dia tidak melakukan apa-apa dan dia bukan sumber segala sesuatu, apakah layak yang B ini disebut sebagai Allah? Tapi kalau kita misalnya orang yang tidak suka berkonflik dan kita mencari win-win solution, kita mengatakan begini, Allah A menciptakan sebagian, Allah B menciptakan sebagian, maka ini juga menjadi problem bagi kita. Karena yang namanya Allah secara definisi itu adalah sesuatu yang tidak bergantung pada sesuatu di luar dirinya yang menciptakan segala sesuatu. Kalau memang dia hanya menciptakan sebagian, sementara Allah lain menciptakan sebagian, maka ini akan menjadi konsep yang rumit sekali, yang sulit untuk kita nalar. Kalau memang dia Allah, berarti dia harus bersifat mutlak, sumber dari segala sesuatu. Setuju? Allah itu esa, lebih masuk akal daripada Allah itu banyak. Setuju ya poin ini. Yang kedua sekarang coba pikirkan, poin kedua. Kalau memang cuma ada satu Allah, berarti yang lain-lain yang dianggap Allah atau pada zaman Korintus disebut sebagai berhala. Apakah yang lain-lain itu eksis atau tidak eksis? Kan cuma ada satu Allah nih. Yang lain-lain itu berarti eksis atau tidak eksis? Jemaat Korintus punya pikiran, tidak eksis, nothing. Berarti orang-orang yang di kuil berhala itu menyembah nothing. Tapi Paulus tidak setuju loh saudara. Paulus justru mengatakan, kamu tuh sebetulnya menyembah something. Memang bukan Allah, tetapi bukan berarti nothing. Ngerti ya maksudnya? Kebenaran yang pertama saudara yang saya ingin berikan kepada saudara sesuai dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwa kita menyembah Allah yang berbeda dengan penganut agama lain adalah yang pertama, Allah itu pasti esa. Allah itu satu. Nah kalau memang Allah ini satu dan ternyata ada banyak Allah, maka hanya ada satu yang secara pada dirinya sendiri, maafkan saya pakai istilah yang sedikit rumit, setelah saya sampaikan lupakan aja istilahnya. Maka secara ontologis pada dirinya sendiri Allah itu cuma ada satu, yang lain gak bisa. Keesaan Allah ini menjadi pondasi yang penting bukan cuma bagi kita, tetapi juga bagi penganut agama yang lain. Penganut agama tertentu yang sifatnya monoteistik, hanya percaya kepada Allah yang esa. Nah kalau memang kita percaya bahwa hanya ada satu Allah yang esa, maka kita mulai memikirkan Allah kita itu Allah yang mana? Allah kita itu Allah yang seperti apa? Dan Allah seperti apa yang disembah oleh agama lain, supaya saudara bisa mengerti apakah kita menyembah Allah yang sama. Tapi poin pertama yang kita harus sepakati adalah Allah itu esa. Yang kedua saudara, saya akan menerangkan bahwa Allah yang esa ini dipercayai secara berbeda oleh penganut-penganut agama, sehingga tidak mungkin mereka semua menyembah Allah yang sama. Saya ulang sekali lagi, Allah yang seharusnya esa ini dipahami secara berbeda oleh penganut-penganut agama di dunia, sehingga tidak mungkin Allah yang disembah itu sama, karena konsepnya begitu berbeda. Sebutannya mungkin sama, tetapi konsep di dalamnya berbeda. Nah keunikan konsep kita apa? Keunikan konsep kita adalah ini. Mari kita membaca kembali pasal 8. Pasal yang ke-8 saudara, mari kita membaca pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan ke-6, terutama ayat yang ke-6, nanti kita fokus ke sana. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Maksudnya itu bukan eksistensinya, tetapi Tuhan atau Allah yang disebut Allah, begitu. Memang banyak, tapi ayat 6 baca sama-sama dengan saya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Saudara, ini adalah keunikan konsep Allah di dalam
kekristenan. Paulus mengatakan begini, bagi kita cuma ada satu Allah, yaitu Bapa, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ini konsep yang luar biasa mendalam sebetulnya. Saudara ingat orang-orang Yahudi dan kekristenan berasal dari Yudaisme. Orang Yahudi tiap hari berdoanya apa? Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Coba ucapin sama-sama ya supaya hafal. Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Perhatikan kata yang dipakai di sana. Tuhan itu Allah kita. Tuhan yang dipakai di sana itu hurufnya besar semua. T-U-H-A-N. Huruf besar semua. Nah, kalau memang itu huruf besar semua, berarti bahasa Ibrani di baliknya itu adalah YHWH. Yang oleh banyak orang modern itu disebutkan Yahweh atau Yehova. Tapi bagi orang Yahudi kuno dulu, tiap kali mereka melihat huruf YHWH, mereka tidak berani mengucapkan Yahweh atau Yehova. Makanya beberapa orang Kristen yang ngotot kalau ketemu kata Allah itu harus disebutkan Yahweh, Yehova. Saya percaya itu tidak sesuai dengan tradisi yang baik, saudara. Karena orang-orang Yahudi kalau ketemu YHWH, mereka mengucapkannya ganti. Karena memang sulit untuk diucapkan itu. YHWH itu bacanya apa? Sulit diucapkan. Baru itu dibaca Yehova, dibaca Yahweh, itu baru berabad-abad sesudahnya. Tapi orang Yahudi tiap kali menemukan kata YHWH, mereka mengganti dengan kata Adonai, yang artinya adalah Tuhan. Jadi tiap kali ketemu YHWH langsung dilafalkannya itu bukan Yahweh, bukan Yehova, tapi Adonai. Itu satu hal. Nah, yang menarik adalah pada waktu Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi buku Septuaginta, terjemahan kuno Septuaginta, dan gereja mula-mula itu membacanya Septuaginta. Saya ulang sekali lagi, Perjanjian Lama itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sejak abad kedua sebelum Masehi. Hasil terjemahannya namanya Septuaginta. Dan gereja mula-mula itu sebagian besar, hampir semua gereja mula-mula, apalagi kalau mereka bukan orang Yahudi, hampir semua kalau membaca Alkitab memakai Septuaginta. Kalau mereka membaca, banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis waktu itu. Tapi kalau mereka membaca, menulis, mereka pasti memakai Septuaginta. Dan para pemimpin gereja kalau berkhotbah, mereka hampir tiap kali berkhotbah mengutipnya dari Septuaginta. Nah, menariknya, Ulangan 6 ayat 4 pada waktu diterjemahkan di Septuaginta bunyinya begini. Tuhan itu Allah kita. Itu kalau diterjemahkannya begini. Kurios, Tuhan itu kurios. Kemudian Allah itu theos. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu apa? Kurios. Allah itu theos. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu kurios itu asa. Sekarang Paulus mengatakan begini. Hanya ada satu Allah, hanya ada satu theos, yaitu Bapa. Hanya ada satu kurios, yaitu Yesus. Dengan kata lain, Paulus itu memahami Ulangan 6 ayat 4 tadi, YHWH itu menyatakan diri sebagai Bapa, juga menyatakan diri sebagai Yesus Kristus. Bukan berarti ada dua Allah, bukan. Kita cuma percaya satu Allah saja. Tetapi Allah yang satu ini, saudara, menyatakan diri sebagai Bapa, menyatakan diri sebagai Yesus. Pada waktu menyatakan diri sebagai Bapa, itu seringkali dipakai sebutan Allah. Pada waktu menyatakan diri sebagai anak, maka itu seringkali disebut dengan sebutan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan hanya ada satu Allah yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Ini kita perlu pahami konsep yang benar ini. Saksi-saksi Yehova itu biasanya berpikirnya tidak konsisten terhadap ayat ini. Mereka akan berkata kepada saudara begini, satu-satunya Allah itu Bapa.
berarti Yesus bukan Allah. Satu-satunya Allah itu kan menurut 1 Korintus 8 ayat 6 tadi, satu-satunya Allah itu bagi kita cuma satu kan ya Allah, yaitu Bapa. Berarti Yesus bukan Allah. Menurut saksi Yehova begitu. Tapi kalau mereka mengatakan begitu, saudara dengan mudah mematahkan dengan cara bertanya begini, Bapa itu Tuhan atau bukan? Yehova itu Tuhan atau bukan? Kalau dia sampai mengatakan Bapa itu Tuhan, maka saudara beritahu, menurut logikamu, Bapa nggak bisa jadi Tuhan. Kenapa? Cuma ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kalau cuma ada satu Tuhan Yesus Kristus, harusnya sesuai logikamu, Bapak bukan Tuhan. Tapi saksi Yehova pasti akan protes. Saksi Yehova pasti akan mengatakan, enggak, Bapak itu ya Tuhan. Nah kalau memang kamu menafsirkannya begitu, berarti kamu tidak konsisten dong. Satu-satunya Allah yaitu Bapak, bukan berarti Yesus bukan Allah. Satu-satunya Tuhan yaitu Yesus Kristus, bukan berarti Bapak itu tidak Tuhan. Harus dipahaminya secara utuh, bahwa kita tidak menyembah dua Allah, kita tidak menyembah tiga Allah, kita menyembah satu Allah, yaitu Allah Tritunggal yang menyatakan diri sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Jadi hati-hati, kekristenan tidak menyembah tiga Allah. Kita percaya Allah yang esa, itu poin pertama saya. Yang kedua, Allah yang esa ini saudara adalah Allah yang unik bagi kita. Makanya Paulus tadi di ayat 6 mengatakan, tetapi bagi kita. Paulus menunjukkan keunikan iman kita. Bagi kita, kita ini percaya Allah itu Bapa, kita percaya bahwa Allah itu adalah Yesus Kristus. Nah konsep ini tidak ada di agama-agama lain. Agama-agama lain itu tidak memahami Allah sama seperti kita memahami. Saya akan terangkan satu persatu. Misalnya Allah sebagai Bapa. Coba kita baca ayat yang ke-6 lagi saudara. Ayat yang ke-6 bagian A. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa itu berarti menunjukkan kedekatan kita, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup. Berarti ini menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Jadi Allah itu memang maha besar. Allah itu adalah Allah yang mulia, Allah itu adalah Allah yang berdaulat penuh. Ini yang dalam teologi disebut Allah yang transenden. Allah itu adalah Allah yang mulia, yang transenden. Tapi jangan lupa, di dalam kekristenan, Allah yang transenden ini adalah Allah yang dekat dengan kita. Karena kita menyebut Allah yang transenden itu sebagai Bapa. Berarti ini menunjukkan Allah itu imanen, dekat dengan kita. Allah itu dijaga keseimbangannya dalam tanda kutip di dalam teologi Kristen. Kalau di dalam teologi-teologi yang lain, saudara akan menemukan konsep Allahnya itu terlalu transenden sampai tidak ada unsur imanen sama sekali. Misalnya Allahnya itu cuma besar, Allahnya cuma maha kuasa, maha mulia, tetapi tidak ditekankan Allah yang dekat dengan umatnya. Tapi ada juga teologi lain yang mengajarkan Allah dengan ciptaan itu mix. Allah dengan ciptaan itu benar-benar menyatu, tidak ada bedanya antara pencipta dan ciptaan. Berarti yang ditekankan apa? Imanensinya, transendensinya ditolak. Misalnya kalau saudara pernah mendengar ajaran-ajaran yang masuk ke dalam berbagai macam gereja juga, yang mengatakan bahwa kita ini Allah-Allah kecil. Dalam diri kita ini ada hakikat ilahi, kita ini Allah-Allah kecil. Dan ini diajarkan oleh seorang pendeta internasional yang terkenal, yang sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Dan dikatakan demikian, karena kita ini Allah-Allah kecil, punya hakikat ilahi dalam diri kita, maka kalau kita omong pasti jadi. Apapun yang kita katakan akan jadi kenyataan. Apapun yang kita pikirkan pasti akan terwujud. Mengapa? Karena kita punya kekuatan ilahi. Ajaran ini yang dikenal dengan nama gerakan zaman baru sudah masuk ke dalam berbagai macam gereja, dan ajaran ini tidak membedakan antara pencipta
dan ciptaan. Pencipta dan ciptaan itu dianggap sama di dalam konsep teologi gerakan zaman baru. Tapi ada juga yang menekankan Tuhan itu transenden sampai dia tidak terkesan, tidak dekat dengan kita. Tetapi di dalam Alkitab kita diajarkan bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Berarti dia dekat, dan bahwa Allah itu juga mulia karena dia mencipta segala sesuatu dan dia adalah tujuan hidup kita. Kalau saudara masih kurang jelas, saya akan membandingkan kekristenan dengan salah satu agama. Ada satu agama yang mengatakan demikian. Kalau ada orang yang menganggap Allah itu sebagai Bapa, maka itu adalah ajaran yang sesat. Itu adalah ajaran yang tidak pantas. Karena Allah itu begitu mulia, dia sama sekali bukan Bapa bagi ciptaan. Kalau memang penganut agama itu meyakini Allah itu tidak mungkin menyatakan diri sebagai Bapa karena begitu mulia sampai tidak mungkin dekat dengan umatnya. Tapi kan kita meyakini Allah kita itu adalah Bapa. Berarti kita menyembah Allah yang sama atau bukan sih? Kita percaya Allah yang kita sembah itu Bapa, orang lain mengatakan Allah itu tidak mungkin sebagai Bapa. Berarti kita menyembah Allah yang sama atau beda? Berbeda. Berikutnya, coba saudara pikirkan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu ada, telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Banyak penganut agama percaya Yesus pernah ada di Palestina. Beberapa agama tidak meragukan itu. Bahkan orang ateis pun setuju sebagian besar bahwa Yesus pernah ada di Palestina. Orang-orang non-Kristen juga percaya Yesus itu pernah melakukan tindakan-tindakan yang ajaib, yang kalau dalam konsep kita namakan mujizat. Ada orang-orang non-Kristen kuno yang memberi kesaksian, misalnya para rabi Yahudi dan sebagainya, yang memang percaya Yesus melakukan hal-hal yang ajaib. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia, itu ditolak. Mereka percayanya Yesus Kristus itu adalah manusia yang dijadikan Allah. Manusia yang dianggap, diperlakukan sebagai Allah. Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang, saudara. Lalu dia mengatakan begini, saya ini tidak mungkin percaya pada Alkitab. Karena bagiku Alkitab itu, dia bilang bukan Alkitab. Saya tidak mungkin percaya kekristenan. Karena bagiku kekristenan tidak masuk akal. Lalu saya tanya, apa yang menurut Bapak tidak masuk akal? Dia bilang begini, mosok manusia jadi Allah. Mosok manusia jadi Allah. Lalu saya tanya, yang Bapak maksud itu siapa ya? Manusia jadi Allah. Saya pura-pura nggak tahu. Dia jawab, Yesus Kristus itu kan manusia, oleh orang-orang Kristen dijadikan Allah. Saksi-saksi Yehova juga punya pandangan yang sama dengan kita. Cuma bedanya, saksi-saksi Yehova percaya Yesus itu dulunya penghulu malaikat. Penghulu malaikat Mikael, lalu dia jadi manusia, setelah itu dia dimuliakan oleh Allah. Tapi penganut agama lain mempercayai Yesus itu manusia yang dijadikan Allah. Maka pada waktu dia mengatakan itu tidak masuk akal, manusia kok jadi Allah, saya berkata, Bapak ini pinter ya. Manusia jadi Allah itu tidak masuk akal. Saya juga setuju tuh. Manusia jadi Allah tidak masuk akal. Lalu dia tanya, kalau gitu kenapa kamu percaya kekristenan? Saya jawab, karena kekristenan tidak mengajarkan manusia jadi Allah. Kekristenan mengajarkan Allah jadi manusia. Lalu saya tanya kepada dia, Pak, dia kan Allah nih. Masuk akal enggak kalau Allah itu jadi manusia? Kalau yang tidak terbatas menjadi terbatas, mungkin enggak? Kalau yang terbatas menjadi tidak terbatas kan enggak mungkin, ya kan? Enggak mungkin. Misalnya beginilah, misalnya Lionel Messi itu bisa enggak pura-pura mainnya tidak sebagus biasanya? Bisa. Tetapi kita bisa enggak main sebagus Lionel Messi?
Nggak bisa. Karena yang tidak terbatas itu bisa menjadi terbatas, tapi yang terbatas tidak bisa menjadi yang tidak terbatas. Lalu saya tanya kepada orang ini, Bapak kan pintar toh? Saya tanya sama Bapak, Allah itu jadi manusia masuk akal enggak? Dia terdiam lama, saudara. Lalu dia teriak, dia bilang gini, kenapa aku baru mikir sekarang? Ini masuk akal sekali. Kalau dia Allah, dia bebas melakukan apapun. Termasuk kalau dia mau jadi manusia, dia juga boleh melakukan itu. Ini masuk akal, dia bilang begitu. Dan di akhir pertemuan saya dengan sopir taksi ini, dia tanya pertanyaan yang paling saya suka. Bagaimana caranya sekarang kalau saya mau jadi orang Kristen? Konsep orang lain itu berbeda dengan konsep kita. Dia punya konsep bahwa Yesus Kristus itu manusia, dianggap jadi Allah. Tapi kita menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah menjadi manusia. Makanya dia dikatakan demikian di ayat yang ke-6 bagian terakhir. Dan satu Tuhan Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Berarti sebelum segala sesuatu ada, Yesus ini sudah ada dan sudah menciptakan segala sesuatu. Bukan cuma dia sumber dari segala sesuatu, tapi ayat selanjutnya mengatakan begini, dan yang karena dia kita hidup. Jadi kita bisa hidup itu karena dia. Kalau di dalam Ibrani 1 dikatakan, ia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi kalau sampai Tuhan Yesus mengatakan buyar, alam semesta langsung buyar, saudara. Tapi kalau dia mengatakan be still, tetap ada, maka alam semesta tetap ada. Jadi hidup kita, alam semesta yang begitu besar, itu dikontrol hanya oleh perkataan Yesus Kristus. Dia bukan sekadar manusia bagi kita. Dia adalah Allah, pencipta segala sesuatu yang menjadi manusia. Pencipta segala sesuatu yang menjadi manusia. Dan ini pun, saudara, sangat sulit ditemukan di dalam agama-agama lain. Allah menjadi manusia. Yang paling dekat dengan konsep ini, Allah menjadi manusia, hanyalah mitologi kuno. Misalnya mitologi kuno di dalam konsep Yunani. Saudara kenal Hercules. Ya. Lalu kenal nggak mitologi lain, tokoh-tokoh mitos Yunani yang separuh Allah, separuh dewa? Kenal ya? Tapi bedanya apa dengan Yesus Kristus? Bedanya apa? Bedanya itu kalau tokoh-tokoh mitos itu, saudara, tidak bisa mati. Hercules misalnya, walaupun separuh Allah, separuh manusia, tidak bisa mati. Kalaupun nanti dia kalah ya, dia nggak bisa mati. Yang bisa mematikan, membunuh Hercules itu cuma satu orang, sutradaranya. Kalau sutradaranya bilang mati, dia pasti mati, karena enggak gajian dia. Konsep mitologi kuno itu paling dekat dengan konsep di dalam Alkitab, paling dekat dengan konsep di dalam Alkitab. Tapi ada beda yang luar biasa. Beda yang luar biasa adalah karena begini, saudara. Allah yang kita sembah, yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, merasakan semua penderitaan kita. Karena dia benar-benar menjadi manusia biasa. Dia bukan menjadi manusia super yang gak bisa lapar. Dia tidak menjadi manusia super yang tidak pernah takut. Dia bukan menjadi manusia super yang tidak bisa mati, tetapi dia menjadi manusia biasa. Walaupun pada saat dia menjadi manusia biasa, dia tetap Allah, tapi jangan lupa, dia juga tetap manusia. Pada waktu Yesus kecil, sekolah, perlu belajar atau tidak? Kalau menurut saudara loh ya, Yesus itu perlu belajar atau enggak? Enggak perlu ya. Langsung kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus gitu kan. Enggak perlu belajar, bisa pinter. Ternyata Yesus itu perlu belajar. Karena Alkitab mengatakan di Lukas 2, dia makin bertambah secara fisik, secara hikmat, secara pengetahuan. Jadi walaupun dia Allah, tetapi pengetahuannya itu bertambah. Berarti sama seperti kita. Makanya di dalam Ibrani 2 dikatakan demikian, juga di Ibrani 4. Dalam segala hal dia harus disamakan dengan kita. Dia merasakan semua penderitaan kita,
Cuma satu yang membedakan dia dengan kita, yaitu dia tidak berdosa dan kita berdosa. Cuma itu yang membedakan. Tapi Yesus itu merasakan semua pergumulan kita karena dia Allah bukan cuma yang transenden. Dia bukan cuma Allah yang menciptakan segala sesuatu, diam di dalam kemuliaannya yang tidak terhampiri oleh umat manusia. Tetapi selain dia transenden, dia adalah Allah yang imanen. Dia menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Kalau saudara pernah menghadapi penderitaan, maka Yesus Kristus juga pernah menghadapinya. Kalau saudara pernah hidup di dalam kemiskinan, maka dia juga pernah mengalami kemiskinan. Kalau saudara pernah tidak dianggap oleh keluargamu, dianggap rendah oleh keluargamu, maka Yesus juga beberapa kali dianggap tidak waras oleh keluarganya. Bahkan selama dia pelayanan, saudara-saudaranya tidak percaya kepada dia. Kalau saudara pernah dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengan engkau, orang-orang yang kepadanya engkau sudah begitu baik, tapi mereka mengkhianati engkau, maka Yesus bisa memahaminya. Karena dia ditinggalkan murid-muridnya, disangkali oleh muridnya yang paling berani, yaitu Simon Petrus. Kalau saudara pernah merasa direndahkan orang, tidak dihargai sebagai manusia, maka Yesus juga pernah oleh muridnya dijual seharga seorang budak. Kalau saudara pernah menghadapi pelecehan seksual, dipermalukan di depan umum, maka Yesus juga pernah merasakan itu. Pada waktu dia ada di atas kayu salib, itu dia menurut tradisi tidak memakai kain sama sekali. Telanjang bulat, dipermalukan di depan umum. Kalau saudara pernah dipermalukan di depan umum, saudara tidak akan pernah merasa sendiri. Karena Yesus pernah mengalaminya. Saudara bisa sebut semua esensi penderitaan yang engkau alami. Maka saya yakin Yesus juga pernah melampaui semuanya itu. Dan itu yang membedakan konsep Allah yang kita yakini. Bagi kita ada satu Allah yaitu Bapa, tapi jangan lupa ada satu Allah yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan Yesus Kristus yang bukan cuma transenden, menciptakan segala sesuatu, yang menopang segala sesuatu. Tetapi juga dia Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia bagi kita. Dia memahami perasaan kita. Kalau konsep-konsep Allah yang lain, saudara, berbeda dengan konsep yang semacam ini. Kalau ada orang yang mengatakan semua penganut agama menyembah Allah yang sama, saudara hanya perlu sederhana menanyakan kepada orang itu, apakah menurutmu Yesus Tuhan atau bukan? Karena bagi penganut agama lain, Yesus cuma guru moral yang baik. Bagi penganut agama lain, Yesus hanya seorang nabi. Bagi penganut agama yang lain, Yesus malah dianggap sebagai nabi palsu yang menyesatkan orang-orang Yahudi. Kalau saudara tanya kepada masing-masing penganut agama ini, saudara, mereka akan memberikan jawaban yang berbeda tentang siapa itu Yesus Kristus. Sehingga tidak masuk akal kalau kita menganggap semua agama menyembah Allah yang sama. Yang pertama, karena Allah itu cuma esa. Karena cuma esa, berarti cuma ada satu. Yang lain dibandingkan, kalau tidak sama, berarti tetap yang benar secara ontologis cuma satu. Dan bagi kita, Allah yang esa itu menyatakan diri di dalam diri Allah Tritunggal. Satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Dan cara Bapa dan Yesus ditampilkan di ayat ini, saudara langsung bisa menangkap perbedaan tapi juga kesamaannya. Coba saya baca ulang ayat yang ke-6, saudara. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu sejajar dengan satu Tuhan saja, yaitu Bapa, sejajar dengan yaitu Yesus Kristus, yang daripadanya berasal segala sesuatu, sejajar dengan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Lalu ayat yang ke-6 tentang Bapa, yang untuk dia kita hidup, sejajar dengan yang karena dia kita hidup. Jadi somehow ketika saudara membaca ayat ini, saudara akan menemukan Bapa dan Yesus Kristus itu ada kesamaannya. Sama-sama sumber dari segala sesuatu, sama-sama berkaitan dengan tujuan hidup kita. Tetapi ada perbedaannya juga somehow di sana. Perbedaannya adalah kalau Bapa itu lebih diarahkan sebagai sumber,
Kalau Yesus itu sebagai agen penciptaannya. Kalau Bapa itu tujuan hidup kita, kalau Yesus itu adalah alasan kita hidup. Ada kesamaannya, ada perbedaannya. Memang Bapa dan Yesus Kristus beda pribadi. Tetapi Allah tetap satu, yaitu Allah Tritunggal. Allah yang esa ini menyatakan diri sebagai Bapa, sebagai Yesus Kristus. Di ayat yang ini, di ayat lain dia juga menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Sebetulnya kalau di dalam filsafat, kita ini belajar tentang sesuatu untuk membedakan, untuk diferensiasi, hukum diferensiasi dengan mengatakan begini. Sebutan yang sama belum tentu merujuk pada realita yang sama. Saya ulang sekali lagi. Sebutan yang sama belum tentu merujuk pada realita yang sama. Untuk merujuk pada realita yang sama, harus ada kesamaan atribut yang esensial. Untuk merujuk pada realita yang sama, itu perlu rujukan esensial, kesamaan yang esensial. Kalau saudara bingung konsepnya tidak apa-apa, ilustrasinya pasti lebih mudah. Ilustrasinya begini, kalau saya sedang membicarakan tentang Jokowi, Bapak Joko Widodo, saudara juga bicara dengan saya tentang Bapak Joko Widodo. Lalu saudara mengatakan, Pak Joko Widodo itu sudah nikah loh. Oh iya benar sudah nikah, oh, ada anaknya kok. Lalu saudara bilang, iya ada anaknya, saya juga pernah ketemu anaknya. Iya, Pak Jokowi itu rasanya makannya nggak terlalu banyak ya, karena badannya kurus. Iya, dia tuh kurus, mungkin banyak kerja gitu kan. Nyambung terus ini. Wah sekarang dia ada di Jakarta loh. Iya benar, dia ada di Jakarta. Lalu tiba-tiba teman saudara ngomong gini, iya loh, dia sekarang di Jakarta bisnisnya maju loh, jualan nasi goreng itu di mana-mana, orang nyari dia. Lalu saudara mulai penasaran, ini Joko Widodo yang mana nih kan ya? Lalu saudara mulai tanya, ini Pak Jokowi yang dari Solo? Iya dari Solo. Saudara bingung, kok jualan nasi goreng ya? Karena kalau kita sedang membicarakan tentang Bapak Joko Widodo, maka yang esensial dari situ apanya? Jabatannya sebagai presiden. Bukan warna kulit, bukan postur tubuh, bukan asalnya. Tetapi yang esensial adalah jabatannya. Mau saudara membicarakan tentang Jokowi yang mirip dengan Bapak Presiden Jokowi, selama dia tidak presiden, berarti kita membicarakan dua Jokowi yang berbeda. Ngerti maksud saya? Jadi jangan menghitung jumlah yang samanya, tetapi menghitung kesamaan yang esensial. Kesamaannya esensial atau tidak gitu. Misalnya nih, saya ini berapa kali mengalami persoalan. Saya dulu jadi dosen di satu sekolah tinggi teologi. Panggilan saya itu Pak Yakub. Ya, panggilan saya Pak Yakub. Lalu saya sekolah ke Amerika. Di STT itu masuk seorang rektor baru, lebih senior dari saya, dan karena rektor jabatannya lebih tinggi dari saya, nama beliau adalah Pendeta Yakub Hosana. Maka beliau dipanggil Pak Yakub. Karena beliau dipanggil Bapak Yakub, pada waktu saya balik dari studi, saya diubah namanya. Bukan Pak Yakub orang manggil saya, orang manggil saya Pak Tri, tanpa membuat bancaan untuk pengubahan nama saya. Jadi pokoknya mulai mendarat di airport, semua orang manggil saya itu Pak Tri. Makanya saya ngerti kalau beberapa orang manggil saya itu masih Pak Tri, berarti dia kenal saya kurang lebih antara tahun 2001 sampai 2004. Tapi kalau dia mengenal saya sebelum 2001 atau sesudah 2004, maka saya yakin dia tidak akan manggil saya Pak Tri. Nah, celakanya begini, waktu saya sudah dinobatkan secara terpaksa dengan nama Pak Tri, ternyata di kampus itu ada juga staf sopir yang namanya Tri. Jadi ada sopir juga yang namanya Pak Tri. Dan ini sering membuat masalah. Karena misalnya begini, ada orang telepon, mau cari Pak Tri. Stafnya langsung punya pikiran siapa yang dicari? Saya kan. Langsung diberikan, Pak ada telepon. Lalu saya terima. Dia bilang, Pak Tri ya? Saya bilang, iya. Tolong ke rumah ya.
Jangan lupa bawa tali, kemudian ngajak orang lain untuk ngangkut-ngangkut barang gitu kan. Terus saya tanya, ini dengan siapa lah? Masa lupa, kita kan kemarin sudah janjian gitu loh. Ini dengan ibu siapa ya? Alamatnya di mana ya? Langsung dia sadar saudara saat itu. Sebentar. Ini Pak Tri dosen ya, bukan Pak Tri sopir ya? Terus saya bilang, iya ini Pak Tri yang dosen. Wah, dia minta maaf luar biasa saudara. Namanya sama loh ya, namanya sama. Tapi tetap kita bicarakan dua orang yang berbeda. Paham maksud saya? Sebutan sama itu tidak masalah. What is in name sebetulnya? What is in name? Bukan berarti nama Allah tidak penting. Penting. Tetapi ada yang lebih penting dari nama Allah, yaitu apa? Konsep di dalamnya. Walaupun sifat-sifat lain kelihatannya sama, tapi kalau yang esensial berbeda, maka itulah yang menjadi petunjuk. We are talking about different gods. Yang esensial bagi kita apa? Satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Kalau ada agama-agama lain yang sama konsepnya, berarti kita menyembah Allah yang sama. Tetapi sampai sekarang tidak ada satu agama pun yang menyebut Allah sebagai Bapa sekaligus mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tidak ada. Karena tidak ada, maka kita dengan yakin mengatakan kita tidak menyembah Allah yang sama. Malam ini saya tidak akan membahas Allah mana Allah yang benar, karena keterbatasan waktu kita. Tapi saya ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu so unique, so different, berbeda dengan yang lain-lain. Sehingga kita bisa mengatakan kita menyembah Allah yang berbeda dengan Allah mereka. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Saudara, saya ingin menutup materi yang kelihatannya teoritis ini dengan membuka hati kita, membuka mata rohani kita melihat betapa luar biasanya Allah. Kalau Allah itu cuma tinggal di dalam kemuliaannya, kalau Allah itu cuma tinggal di dalam kebesarannya sana, dan dia tidak dekat dengan kita, maka somehow kita itu akan merasa ada sesuatu yang kurang. Karena kita mendambakan figur, bukan cuma yang hebat, tetapi yang dekat. Saya ulang sekali lagi. Di dalam natur kita sebagai manusia, kita itu mendambakan figur yang hebat, tapi sekaligus dekat. Itulah sebabnya kalau ada presiden atau pejabat negara belusuan, rasanya itu kayak beda banget. Ngerti maksud saya? Rasanya itu beda banget. Saudara bisa memahami hal ini, saudara, bahwa Allah yang kita sembah itu bukan cuma Allah yang tinggal di sana di dalam kemuliaannya, yang cuma tahu kita dari jauh, yang cuma tahu kita karena dia Allah. Bukan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu perasaan kita, bukan hanya karena dia Allah, tapi karena dia pernah menjadi manusia sama seperti kita. Allah yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita memberikan pengakuan segala sesuatu. Alam semesta yang begitu besar, yang tidak pernah selesai diselidiki oleh manusia yang paling pintar sekalipun. Allah yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah yang tiap kali kita punya persoalan, kita bisa datang dan berkata, Abba, ya Bapa. Allah yang dekat dengan kita, saudara. Allah kita hebat, tapi Allah kita juga dekat dengan kita. Ini tidak ada di tempat lain. Karena itu saya ingin saudara bukan cuma memahami ini, tapi kiranya pemahaman ini, saudara, membuat iman saudara semakin kuat. Apapun keadaan saudara saat ini, apapun pergumulan hidupmu saat ini, saudara, apapun keraguan yang sedang kau hadapi, percayalah bahwa Allah yang kita sembah tidak ada duanya. Dan Allah yang tidak ada duanya itu adalah Bapa bagi kita. Dia sumber segala sesuatu. Dia Bapa dekat dengan kita. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara menghadapi persoalan yang berat malam ini, datang kepada dia dan katakan, ya Abba, ya Bapa. Dia dekat, dia memahami kita. Mari kita tunduk kepala.